قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير صدق الله العظيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته Sadaqallahul azim wa sadaqan nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin. Untuk acara selanjutnya yakni pengajian Ahad pagi yang akan disampaikan oleh Al-Ustadz Khairul Anam MSI dengan tema Ramadan antara muhasabah dan harapan. Kepada beliau waktu dan tempat kami haturkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami sampaikan mohon maaf, mungkin suara kami agak tremor sedikit, bukan karena demam panggung, karena saya ada gangguan di jantung. Jadi dengan suhu yang cukup dingin di bulan 5 sampai 10 di Kabupaten Nganjuk ini, saya kalau pagi agak gangguan dalam suara saya. Sebelum mohon maaf. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Para jamaah sekalian, saudara kaum muslimin muslimah seluruhnya yang hadir,
di dalam kajian Ahad pagi yang sering disingkat Jihad Pagi, Islamic Center Gontor Kabupaten Nganjuk, yang semoga seluruhnya beserta keluarga diberkahi dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terkhusus untuk beliau Al-Ustaz Subiantoro beserta seluruh keluarga yang menjadi tuan rumah Sohibul Bait, penyelenggara penanggung jawab acara ini. Semoga kemudian Allah limpahkan hidayah, Allah limpahkan daripada istiqomah, Allah jadikan seluruh keluarganya keluarga yang saleh dan salihah. Allahumma amin. Para jamaah sekalian, alhamdulillah di pagi yang cukup dingin ini kita bisa hadir di tempat ini, meskipun dari malam barangkali semuanya memaksimalkan diri menyambut hadirnya Lailatul Qadar yang dalam salah satu hadis Nabi dikuatkan bahwa hadirnya adalah di malam 27 Ramadan. Wallahu a'lam, yang jelas adalah di 10 malam yang terakhir. Namun hari ini yang bisa dihadirkan Allah ke sini insya Allah adalah orang-orang yang terpilih. Semoga kemudian kondisi baik dan sehat kula panjenengan sedaya bisa hadir di tempat ini. Insya Allah juga dalam keadaan yang luar biasa sehatnya. Allah jadikan segala kebaikan ini menjadi amanah titipan untuk bisa kita manfaatkan sebaik mungkin dalam rangka ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Bapak Ibu para jemaah sekalian, di pagi ini 27 bulan 9 27 Ramadan 1442 Hijriah, kita semuanya bisa hadir di tempat ini. Sepanjang kajian yang kami sampaikan nanti mungkin tidak banyak dalil, tidak banyak bagaimana hukum-hukum Islam disampaikan. Karena bagi kami kalau menyampaikan di Islam Center Gontor itu ibarat peribahasa Jawa itu adalah munyai segoro. Jadi samudra yang sudah begitu luas, begitu dalam, airnya sudah begitu asin. Nah ini kita hanya membawa sekian timba, membawa sekian bungkus garam. Nah ini sami kalih munyai segoro. Maka di beberapa kajian kami yang ada di kota, khususnya di desa, di pelosok beda lagi. Di sana kami menyampaikan fikih muyasar, di sana kami menyampaikan hadis Arba'in An-Nawawi, kitab Fadhilul A'mal, kemudian menyampaikan kitab Al-Adabul Mufrad. Itu kalau di pinggiran. Di Islamic Center kami merasa kecil, merasa lemah, merasa justru kami harus berguru kepada panjenengan semua. Namun menurut saya, marilah yang muda ini, generasi muda ini, meskipun saya di Nganjuk cuma numpang karena saya lahir di Jombang, tinggal di Jombang, aktivitas dakwah di Nganjuk, kita mengajak ayo bersama melalui kajian ini kemudian ada muhasabah dan juga ada progres ke depan kita bersama melalui kajian ini. Islam Center Gontor dan juga kami mewakili dari organisasi Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia Kabupaten Nganjuk. Para jemaah sekalian, hari ini kita masih diizinkan Allah hadir. Ramadan berganti dengan Syawal, berganti dan kemudian berganti bertemu dengan Ramadan lagi. Senin berganti Selasa sampai ketemu Senin lagi. Ahad berganti Ahad sampai ketemu Ahad lagi. Allah hidupkan kita sampai saat ini, diberi kesempatan pada jemaah sekalian. Kalau saya menoleh ke sebelah kiri ini, biasanya di baris kedua ini yang sering saya temui, yang saya hafal adalah Ustaz Khairul Huda, yang bulan Sya'ban akhir kemarin Allah panggil dengan begitu mendadak. Tidak ada yang mati tidak mendadak ya. Mati yang meninggalnya mendadak. Beliau yang luar biasa, masih muda, di usia 40 tahun, di akhir masa menjadi pemuda, dengan semangat beliau yang luar biasa, yang sering tertukar namanya dengan kami, Khairul Anam dengan Khairul Huda. Kami mohonkan kepada para jamaah, hampir sebulan berlalu saat Khairul Huda meninggalkan kita. Kita mohonkan kepada Allah di 10 hari yang terakhir ini, semoga kemudian beliau tenang di alam sana. Allah limpahkan maghfirah, Allah limpahkan keberkahan di dalam kuburnya. Allah lapangkan, Allah terima amal kebaikannya, Allah ampuni segala dosa-dosanya, dan memberikan kesabaran untuk keluarga yang ditinggalkan. Para jemaah sekalian, hari ini kita hidup ada yang dalam kondisi kaya. Maka Allah katakan kepada kita, hidupnya kita itu khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah masih ingin kita yang hidup ini dalam kondisi kaya. Ya apa sih kemudian dengan kekayaan kita
kita bisa berbuat yang terbaik karena Allah percaya kekayaan itu kepada kita. Bahwa Allah sediakan jalan menuju surga itu dengan kekayaan kita. Yang hari ini sebaliknya kita hidup dalam kondisi miskin para jemaah sekalian, itulah yang jalan yang Allah siapkan untuk kita bisa menuju kepada surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu apa yang kita bisa perbuat dengan kemiskinan kita? Ada orang yang dilebihkan hartanya dan hidup sampai saat ini, maka dengan itulah Allah mempercayakan, wahai hambaku, ya ibadi, dengan hartamu yang lebih inilah, kemudian dengan hartamu ini aku harapkan engkau bisa meniti jalan menuju surga. Dan juga dengan kemiskinan, apakah dengan kemiskinan ini kemudian kita bisa serius untuk menempuh jalan kita menuju surga? Allah hari ini hidupkan kita yang masih dalam kondisi sehat, maka dengan kesehatan itulah Allah percayakan, itulah jalan Anda, itulah jalan kita untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini Allah hidupkan kita dalam kondisi yang yang sudah sepuh, yang sudah tua di atas 60 tahun, seusia nenek saya yang baru 66 insya Allah. Dengan kondisi 66 tahun inilah Allah percayakan bagi kita yang diberikan umur sampai 66 tahun, maka 66 tahun itulah, 70 tahun itulah, bahkan Ustaz Sudianto 75 tahun itulah Allah kasih jalan kita. Dengan cara itu, dengan kondisi itu, kita bisa menjemput untuk menghadap Allah dan bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala di surga. Para jemaah sekalian, termasuk kami yang dihadirkan, saya masih berusia 28 tahun. Dengan usia 28 tahun inilah Allah bermaksud khairul anam, ya ibadi wahai hambaku. Dengan usiamu yang 28 tahun ini, dengan cara itulah, dengan kondisi itulah engkau jemput, engkau ambil jalan, engkau tempuh jalan, engkau perjuangkan hidup ini untuk menempuh jalur menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sekali lagi Allah ciptakan Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Ramadan berganti Syawal dan seterusnya. Khalaqal mauta wal hayata, ada mati ada hidup. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah ingin menguji kita, siapa yang kemudian bisa memberikan yang terbaik untuk kehidupan ini. Dan tanul hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Belum sampai kepada kebajikan yang sempurna kalau kita belum menginfakkan apa yang terbaik sebagiannya di dalam kehidupan kita ini. Kalau Allah kasih kita yang terbaik saat ini dari sisi harta kita, maka sebagian dari harta yang terbaik infakkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mungkin Ramadan ini saat yang begitu luar biasa. Salah satu harta terbaik kita apa para jamaah? Generasi kita. Maka kalau Ustaz Sudianto kalau tidak salah punya anak 4, salah satunya yang nomor 2 Ustaz Adit dihadirkan di sini. Inilah bentuk dan tanul birohatta tunfiqu mimma tuhibbun. Ingin menghadirkan apa yang Allah rezekikan, sebagian yang terbaik Allah infakkan untuk perjuangan menuju jalannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka para jamaah sekalian, hari ini yang hadir, kalau saya baru punya istri, panjenengan yang punya istri, panjenengan yang punya anak, punya cucu, dan seterusnya, para jamaah sekalian, tidak satupun yang hari ini kemudian kita gadang-gadang, tidak satupun yang hari ini kita siapkan untuk menjadi generasi ke depan, maka kita belum mencapai suatu kebajikan yang sempurna. Bapak Ibu para jamaah sekalian, hari ini saya di depan, kami di depan melihat banyak kursi yang kosong. Mungkin husnudzon kita yang datang, oh tadi malam 27. Kalau suudzon yang datang, ini lagi kemana yang lain? Kok gak datang? Padahal harusnya ini Masya Allah rombotan Mentrial Virginan, sebagian dari taman-tamannya surga, hadirkan di sini. Lalu yang tidak kalah penting Bapak Ibu para jamaah sekalian, setiap kami hadir kami sampaikan, ya Allah, kursi yang selalu saya tempati di posisi ini, siapa ya Allah anak saya nanti yang menempatinya? Menantu saya yang mana ya Allah yang nanti akan menempati kursi saya di sini? Anak saya yang mana ya Allah? Cucu saya yang mana ya Allah? Tetangga saya yang mana yang akan hadir di sini? Karena solih tidak cukup untuk diri kita para jamaah sekalian. Surga begitu mahal kalau kita tempuh dengan ibadah yang cuma diri kita para jamaah. Tapi surga harus kita tempuh dengan angkatan multilevel muamalah, multilevel maslahah yang harus kemudian kita tempuh para jamaah sekalian. Kalau hari ini kita diberikan beberapa anak, tidak satu pun anak yang kemudian jadi bekal kita menuju surga para jamaah, masih ada kesempatan mencari beberapa menantu yang bisa menjadikan kita mudah menuju surga. Punya anak, ngapunten, bosok jombari gak genah kabeh.
mantune genah kabeh. Minimal doakan Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina. Nanti lahir dzurriyyat, lahir cucu-cucu kita yang bisa kita gadang, kita gadang. Cucunya 17, anaknya 11. Tidak satu pun hadir pada jamaah. Tidak satu pun bisa kita gadang-gadang untuk perjuangan ini. Mohon maaf, usia sudah 70 tahun. Apa para jamaah 70 tahun ini yang sudah kita lakukan? 70 tahun ini apa langkah yang sudah kita lakukan untuk keluarga kita para jamaah? 70 tahun mungkin Allah catat si fulanah rajin hadir menuju surga. Mohon maaf, rajin hadir menuju pengajian. 70 tahun si fulan rajin hadir menuju masjid. Bahkan kalau 70 tahun berarti 55 tahun selalu iktikaf di masjid 10 malam yang terakhir. 70 tahun dicatat dia berjuang Islam seperti Dewan Dakwah, mungkin dia sampai ke pelosok-pelosok karena Dewan Dakwah itu salah satu fokusnya adalah di pelosok-pelosok. 70 tahun mengajar ilmu luar biasa para jamaah, tapi 70 tahun tidak Allah catat ku anfusakum wa ahlikum nar. Kita meriahkan, kita tebarkan, kita siarkan, kita senarkan dakwah di mana-mana, mohon maaf, tapi di dalam rumah tangga kita dakwah tidak tersiar, anak-anak kita dakwah tidak tersiar. Nah, ketika Bapak hadir di kajian, ketika Bapak menyampaikan di dalam Jumatan, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, para jamaah Jumat, ternyata anaknya belum hadir. Lalu ketika Allahu Akbar dan seterusnya, untuk komati sholat, anaknya kelipis baru bilang, para jamaah sekalian, yang jadi tanggung jawab utama kita adalah generasi para jamaah. Maka hari ini salah satu muhasabah di Ramadan ini, kalau amalan kita saya yakin para jamaah yang hadir di sini sudah begitu luar biasa. Mungkin sudah khatam sampai 3 kali, mungkin sudah hadir kajian sampai belasan, ratusan, ribuan menit hadir, sampai berjam-jam iktikaf, bahkan sudah 7 malam. Ini baru keluar dari masjid untuk majelis taklim, luar biasa. Puasanya sudah luar biasa, setiap hari berbagi takjil yang pahalanya siapa yang memberi makan orang yang berbuka puasa, maka dia mendapatkan pahala seperti orang yang berpuasa itu, tanpa sedikit pun mengurangi pahala orang yang berpuasa tersebut. Sudah luar biasa. Sampai nanti berbuka yang ke-27, tiap hari 10, sudah 270 yang kita berikan untuk umat ini. 270 orang yang kemudian kita mendapat pahalanya insya Allah dengan puasanya dan ibadah-ibadah yang lain di hari itu para jamaah. Tapi kemudian 27 hari ini para jamaah, muhasabah kita, apa yang sudah kita berikan untuk istri kita, apa yang sudah kita berikan untuk suami kita, untuk anak kita, menantu kita, cucu kita. Para jamaah, di tempat kami dulu kalau 2 tahun ini tidak ada, mesti ada suara-suara membangunkan orang sahur, baik itu dengan bahasa Indonesia sahur maupun dengan apa itu yang sholat takhir ya, takhir apa takhir? Ya, saya kurang tahu karena saya tidak terlalu familiar. Jadi saya itu tinggal di tempat saya agak berbeda dengan kehidupan dakwah saya. Nah, disuarakan situ para jamaah sekalian, masya Allah luar biasa dibangunkan sana-sana sini. Tapi anak cucu kita para jamaah tidak kita bangunkan. Mungkin kita sering menanyakan, pas hari ini puasa, di hari ini puasa. Dan kemudian anak cucu kita para jamaah, marilah kita juga mengopeni dan kemudian kita juga mencoba untuk menghadirkan di tempat ini, menghadirkan di majelis-majelis taklim, menghadirkan sebagai generasi kita ke depan para jamaah. Kita tidak membutuhkan yang cuma, sekali lagi ini menyalahkan saya, yang cuma khususan ila arwahi nabi, khususan ila arwahi umi, tidak para jamaah. Tapi kemudian generasi kita yang terus tanpa khususan ila mereka dalam setiap amalnya bisa mengalir kepada kita. Para jamaah, apapun generasi kita yang kemudian nanti lahir, yang kemudian nanti berjuang di dalam kehidupannya, kalau dia baik, ada upaya kita. Kenapa? Cucu kita jadi anak yang soleh karena kita besarkan anak dan menantu kita dengan cara yang soleh juga. Kalau kemudian ada cucu kita tidak puasa, cucu kita tidak ngaji khatam 30 juz di Ramadan sebagaimana kita para jamaah sekalian, ada kontribusi kita para jamaah. Kenapa? Dalam hidup kita pernah membiarkan mereka seperti itu para jamaah. Maka muhasabah kita di Ramadan ini para jamaah sekalian, kita mungkin tidak terlalu banyak membahas muhasabah
dari kuantitas amal kita para jemaah, tapi bagaimana kemudian diri kita berbuat untuk orang-orang di sekitar kita, untuk tetangga kita, untuk keluarga kita. Para jemaah sekalian, ada saya temui pernah yang laki-laki luar biasa, masya Allah, menjadi dai sampai kemana-mana, waktunya habis untuk dakwah, tapi mungkin istrinya masih belum berhijab, istrinya masih sering buka aurat, anak cucunya tidak pernah hadir di dalam kajian. Alhamdulillah para jemaah, maka marilah kemudian dengan semangat gontor, dengan panca jiwanya, nah kemudian ini menginspirasi kita dengan keikhlasan, kesederhanaan, berdikari, ukhuwah Islamiyah dan kebebasan, ini kita tanamkan di dalam diri kita. Para jemaah sekalian, hari ini kita mempersiapkan diri 3-4 hari ke depan menjadi calon alumni Ramadan yang kesekian kalinya. Kita akan membahas muhasabah dan harapan. Sekali lagi saya tidak membahas hukum karena produksi nilai mulai sekolah. Ya, lanjut. Para jemaah sekalian, sedikit mengingatkan kita bahwa tujuan daripada Ramadan adalah la'allakum tattaqun. Terjemahan dan Arabnya insya Allah semuanya hafal, tidak perlu saya bahas. Bahwa ada kewajiban berpuasa di Ramadan ini adalah dengan tujuan la'allakum tattaqun, agar kemudian kita menjadi orang yang bertakwa. Para jemaah sekalian, setidaknya inti daripada Ramadan itu cuma 3 yang dilarang: tidak boleh makan, tidak boleh minum, tidak boleh berhubungan suami istri di siang hari, atau yang serupa dengan itu. Cukup 3 ini inti daripada larangan dalam Ramadan. Kalau ini dilakukan, maka ibadahnya batal. Tapi kalau sekadar berbohong, menipu, korupsi, pahalanya saja yang bisa batal. Nah, kemudian para jemaah sekalian, semua orang di lain waktu puasa bisa nggak makan, bisa nggak minum, bisa menunda hubungan suami istri. Tapi kenapa kemudian Ramadan yang mohon maaf dalam sudut pandang yang ini sekedar nggak makan, sekedar nggak minum, sekedar nggak berhubungan seksual dengan istri di siang hari, lalu kemudian kok tiba-tiba bisa menjadi orang yang bertakwa? Apa yang harus kita ambil kesimpulan dari ini para jemaah? Yang pertama para jemaah, bahwa Ramadan adalah momen. Kita ibaratkan orang sarapan para jemaah sekalian. Orang nggak ada salahnya kok sarapan jam 1:30 malam, boleh, bisa. Sarapan jam 2 malam, bisa. Jam 3 malam, bisa. Jam 4 pagi, bisa. Jam 5 pagi, jam 7 pagi, bisa. Tapi kenapa kemudian ada orang sarapan umumnya jam 7 pagi? Itulah yang dinamakan dengan momen. Karena ada momen yang tepat menurut daripada logika Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa ngempet makan, ngempet minum, menunda hubungan suami istri, ini yang terbaik adalah di bulan Ramadan ini. Maka pasti di situ ada maksud Allah di dalam logika Allah. Kenapa momen Ramadan adalah momen yang paling tepat untuk kemudian bisa menahan 3 hal itu yang utama untuk dilakukan pada bulan Ramadan. Sama dengan sarapan. Saya bukan dokter, kalau ada dokter mungkin bisa menerangkan kenapa sarapan yang tepat itu sekitar jam 7 dan mungkin tidak menggunakan karbohidrat yang tinggi, menggunakan buah atau misalnya. Saya tidak bisa menerangkan detail karena saya bukan dokter. Kan di situ ada momen para jamaah sekalian, bahwa ada momen yang menurut logika kesehatan, disitulah waktu sarapan yang paling tepat. Maka menurut logika Tuhan, logika Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ramadan ada saat yang paling tepat. Dengan minimal 3 amalan yang utama itu, ada keberkahan yang bisa menghadirkan takwa di dalam kehidupan kita. Maka kemudian tarbiyah yang terbaik itu adalah pada bulan Ramadan ini. Itu tarbiyah yang terbaik. Maka jangan sampai kemudian liqah, halaqah, pengajian Ramadan justru beredar semua. Kita sekarang akan fokus ikhwah sekalian untuk ibadah kita masing-masing. Keliru. Karena Ramadan ini adalah event yang terbaik yang Allah pilihkan, momentum terbaik yang Allah pilihkan. Ini adalah momentum terbaik pada jemaah sekalian. Meskipun saya pernah berdebat, mohon maaf saya bukan kapasitas sebagai seorang ulama sebagaimana Ustaz Subiantoro, Ustaz Adi, tidak. Saya pernah berdebat dengan seseorang, berdiskusi tepatnya, bukan berdebat. Mas Hanan, tidak ada contoh dari Nabi kalau sholat tarawih dan witir itu kemudian disela-sela dengan kultum. Itu tidak sunnah, itu bid'ah. Ketinggian ilmunya para jemaah.
Lah kalau kita tidak ngambil event dan momen itu kapan lagi para jamaah sekalian? Karena kita hadirkan orang di masjid setengah 8 malam ba'da isya. Di luar Ramadan itu jauh lebih berat momennya daripada di dalam Ramadan. Maka ada maslahah yang perlu kita ambil di situ, ada kesempatan yang perlu kita ambil di situ. Bukan kemudian semuanya yang tidak ada pada Nabi dan Rasul langsung diantam dengan bid'ah. Saya pernah lagi para jamaah sekalian, ketika membagikan sedekah bansos dari masjid, kita ingin mengundang orang-orang yang mau kita bagi tadi. Nanti ada ustadznya, ada ustadz Parmi, mengundang, nanti diberi kajian. Setelah diberi kajian, pulang dikasih bansos. Saya didebat, Ustaz, sejak kapan Rasulullah itu pernah mengundang orang fakir miskin? Mau dikasih sesuatu tapi dikasih kajian dulu. Ini bid'ah. Ya, ketinggian ilmunya para jamaah. Karena kita perlu yang mengambil momen ini yang Allah analogikan dengan Ramadan ini para jamaah. Lah kapan lagi orang-orang mengenal yang kekurangan beras, yang kekurangan uang, yang kekurangan bansos itu bisa kita kumpulkan, mau kumpul di masjid, ingin kita kenalkan, ini loh nikmatnya masjid, ini loh nikmatnya kajian, ini loh taman di antara taman-taman surga. Kapan kita bisa mengenalkan kalau kita tidak bisa mengambil momen? Tidak semuanya harus dihantam dengan bid'ah. Tidak semuanya harus dihantam dengan Nabi pernah melakukan, enggak? Tidak para jamaah. Tapi amalan yang memang itu sifatnya adalah sudah ditunjuk oleh Nabi, sudah dibentuk, sudah diformat oleh Nabi, itu yang tidak boleh dirubah. Tapi amalan-amalan yang ghairul mahdhur, yang sifatnya tidak diformat oleh Nabi, itu adalah amalan bebas yang harus kita lakukan. Maka sekali lagi, Ramadan adalah momen para jamaah sekalian. Para jamaah sekalian, hadis arba'in contohnya ada 42. Maka Ramadan ini dijadikan momen, mulai dari bab niat sampai bab yang ke-42 para jamaah diprogramkan dalam Ramadan ini. Sehingga kemudian di dalam rumah tangga kita, di dalam rumah tangga kita ada tarbiyah setiap pagi, mungkin setiap menjelang berbuka. Mungkin menjadi suami, menjadi bapak tidak harus kemudian, tidak selalu kemudian setiap jam 4 sore berangkat misi kajian menjelang berbuka di masjid, di majelis di tempat yang lain, tapi kemudian meniadakan tidak ada pembinaan di dalam keluarganya. Jamaahnya pintar-pintar luar biasa, jamaahnya terbangun luar biasa, tapi istri dan anaknya tidak terbangun sama sekali. Saya pernah ngomong sama istri saya, Dek, saya itu kadang lebih mudah ngomongin istrinya orang daripada istrinya sendiri. Betul. Itu sunatullah. Karena apa? Istri sendiri itu adalah tantangan yang luar biasa di dalam internal kehidupan kita. Keluarga kita adalah tantangan luar biasa. Kalau keluarga kita bukan tantangan yang lebih dari kehidupan di luar, Allah tidak akan pernah bilang ku anfusakum wa ahlikum nar. Pasti Allah bilangnya jagalah tetanggamu, jagalah jamaahmu, jagalah pengikutmu, jagalah followermu, jagalah majelis ilmu. Tidak. Yang Allah katakan yang utama, ku anfusakum wa ahlikum nar. Jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Itu menunjukkan bahwa ada momentum hebat, ada kehebatan, ada titik berat yang harus kita selesaikan PR-nya di dalam keluarga kita para jamaah sekalian. Kalau tidak, sekali lagi Allah tidak mungkin menyinggung daripada ku anfusakum wa ahlikum nar. Sekali lagi para jamaah sekalian, Ramadan adalah momentum. Maka Allah berikan beberapa bentuk-bentuk ibadah di dalam Ramadan ini para jamaah sekalian. Nah itu momentum, godaan momentum ya, momentum. Karena 27 Ramadan mungkin dilipat gandakan hari biasa 700 kali lipat. Ramadan dikalikan lagi 10 insya Allah ya. Para jamaah sekalian, kita menuju di dalam tafsir Ibnu Katsir tentang ayat ini, Al-Baqarah 183. Allah Subhanahu wa taala berbicara kepada orang-orang mukmin dari kalangan umat ini, memerintahkan kepada mereka berpuasa, yaitu menahan diri dari seterusnya yang saya sampaikan tadi dalam makan, minum, bersenggama dengan istri pada siang hari. Kemudian apa tujuannya para jamaah sekalian? Semuanya hafal hadis ini, bahwa kalau sampai pada suatu masa, wahai anak-anak muda, telah sampai pada suatu masa kamu tidak punya beban hidup berlebih, kamu sudah mampu menafkahi secara spiritual, mampu menafkahi secara biologis, mampu menafkahi secara materi, maka Allah perintahkan untuk para pemuda, fal yatazawwaj, disuruh untuk menikah.
Wa man lam yastati, kemudian kalau tidak mampu, fa'alaihi bisawm, disuruh puasa. Enggak mampu disuruh puasa, bukan disuruh hutang gur. Bukan disuruh mencari mertua kaya. Bukan disuruh mencari mertua yang punya akses organisasi yang besar. Saya pernah para jamaah sekalian ditamari, Mas Hanan tidak mau jadi pengurus bla bla bla, nggak saya sebutkan. Oh ngapunten Pak, saya itu kan tidak punya nasab, bapak saya bukan pengurus itu, maka logikanya sangat sulit saya untuk bisa menjadi pengurus di situ. Oh gampang Mas Hanan, terima Pak, saya jadi mantu kuai, tidak bisa. Karena apa? Allah perintahkan kita bukan mencari mertua yang jaringannya tinggi, bukan mencari mertua yang kaya raya, tapi kalau waman lam yastati, kita tidak mampu, fa'alaihi bisawm, Allah perintahkan kita puasa. Karena dengan puasa itu ada rahasia Allah, fa'innahu lahu wija, ada peredam baginya. Maka para jemaah sekalian, selain Ramadan ini momentum bahwa Ramadan dengan puasa ini merupakan obat. Ramadan yang berupa puasa ini para jemaah sebagai terapi. Lek kula panjenengan pernah stroke, alhamdulillah insyaallah kula mboten stroke dan tidak pernah stroke semoga ada Bapak polisi. Nah, ada yang stroke misalkan ikut terapi. Ikut terapi dan di situ rutin. Nah, seminggu sekali itu fisioterapi dipijat. Ada yang terapinya disuruh berjalan, ada yang terapinya suruh mengangkat. Maka Ramadan para jamaah sekalian ini adalah terapi untuk meredam. Meredam apa para jamaah sekalian? Allah sampaikan dalam surah Asy-Syams, falhamaha fujuraha wa taqwaha. Ada jiwa fujur, potensi negatif, wa taqwaha ada potensi yang positif. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Maka yang positif itu pada jemaah ada saatnya dipompa, yang negatif ada saatnya dicegah. Dan momentumnya pada jemaah sekalian, momentumnya adalah dengan puasa, khususnya di bulan Ramadan. Ahlan wa sahlan Pak Polisi, monggo bergabung. Selamat pagi, barakallahu fikum. Nggih, para jemaah sekalian, ada momentum puasa ini pada jemaah sekalian. Ada momentum. Ngapunten mboten maskeran Pak Polisi. Suara kok bubuk-bubuk ini nggih. Nggih. Habis ini saya pakai kalau sudah selesai ngisi ngaji. Nah, ada momentum pada jemaah dengan puasa ini pada jemaah sekalian. Ada momentum bahwa puasa ini sebagai terapi, bahwa puasa ini sebagai obat pada jemaah sekalian. Ada terapi, ada obat dengan puasa ini. Maka apapun sakitnya para jemaah, termasuk di antara adalah sakit yang fa'alhamah dan fujurah, obatnya ada dengan puasa. Ada orang datang, Ustaz, saya itu kok gampang sedih ya, dimarahi istri sedih, tidak punya uang sedih, hutangnya banyak sedih. Oh ya Pak, karena Anda masih hidup. Maka terapi daripada kesedihan itu para jamaah, salah satunya adalah dengan fa'alaihi bisawm, dengan puasa. Karena puasa itu fa'innahu lahu wija, ada peredam baginya. Yang sakit, sakitnya Allah redamkan. Yang kemudian marahnya Allah redamkan. Yang mudah sakit, mudah putus asa, mudah putus asanya Allah redamkan di situ para jamaah sekalian. Maka para jamaah sekalian, dengan puasa Ramadan ini, inilah terapi yang luar biasa. Maka diantaranya juga penyakit-penyakit yang bersifat fisik kita para jamaah. Ada sakit yang sifatnya fisik, mungkin asam lambung, mah dan sebagainya. Coba salah satu terapinya para jamaah, kalau masih diizinkan dokter dan memungkinkan, salah satu terapinya pasti yaitu dengan menggunakan puasa. Insya Allah di situ akan ada kesembuhan. Ada anak yang nakal para jamaah, maka ayo diajak istiqomah untuk berpuasa. Ada mohon maaf, punya anak putri sudah usia 20 sekian, kok tidak nikah-nikah. Maka salah satunya bukan biro jodoh para jamaah, salah satunya adalah fa'alaihi bisawm, ajak dia berpuasa. Insya Allah dengan puasa ini menjadi solusi yang hebat, solusi yang luar biasa, terkhusus di momentum Ramadan ini. Berikutnya para jamaah sekalian, kenapa bisa menjadi orang bertakwahnya dengan berpuasa? Kita rujuk di dalam fikih muyassar, bahwa di dalam puasa itu menyucikan jiwa, membersihkan dan membasuhnya dari sifat-sifat buruk dan akhlak-akhlak tercela, karena puasa mempersempit jalan setan pada tubuh manusia. Di dalam puasa terkandung sifat zuhud. Kemudian di dalam puasa ada upaya menggugah sifat empati pada fakir miskin.
saya jelaskan satu persatu para jamaah. Membersihkan dan membasuh, menyucikan daripada jiwa kita dari sifat buruk. Para jamaah sekalian, kalau misalkan saya ibaratkan di jalan ini kan sebelah ini kalau tidak salah ada jalan satu arah dari selatan ke utara. Ini seandainya sama dishub itu dicabut tulisan larangan masuk karena jalan ini satu arah, dicabut. Nah, kemudian orang mau lewat situ sudah menyadari, oh ternyata lewat sini berbahaya karena lebih banyak kendaraan dari selatan daripada dari utara. Karena sekarang sudah tidak dilarang lagi, umpama seperti itu. Dia sadar. Maka dengan puasa itu pun sebetulnya para jamaah, dia sadar bahwa di dalam hati ini banyak sekali masalah-masalah jiwa, banyak sekali kotoran, banyak sekali sebab mudahnya marah, mudahnya putus asa, mudahnya lemah semangat. Dan itu bisa disucikan dengan puasa. Ibaratnya begini, para jamaah sekalian, Pak Polisi dan Dishub itu saya yakin tidak ada pertimbangan memberikan rambu lalu lintas. Saya berikan contoh di depan masjid Jami ini seandainya Pak Polisi dan Pak Dishub tidak memberikan lampu dilarang stop atau mungkin lebih lagi dilarang parkir, nggak dikasih itu. Maka kemudian ketika itu dilakukan oleh seseorang, dia stop atau parkir di situ. Maka bedanya stop dan parkir ya. Kalau stop itu berarti kendaraan berhenti, kalau parkir berarti orangnya turun. Ya jelas ya. Jadi harus bisa membedakan. Dilarang stop itu berarti orangnya nggak turun. Dilarang parkir orangnya turun. Jadi kalau ada lampu parkir dilarang, tapi orang ini stop, tapi nggak turun. Nah itu berarti nggak ada. Gitu. Logikanya begitu. Tapi logika saya ini kurang bisa diterima. Tapi harusnya logikanya begitu dalam logika bahasa. Nah para jamaah sekalian, lalu kemudian dia parkir di situ, tidak ada lampu larangan, dilarang parkir di depan Masjid Jami. Satunya parkir. Lama-lama di depan Masjid Jami penuh. Maka apa yang terjadi? Ada kesulitan. Ngapunten, sing emosi, sakit misuh bareng. Sing mangke badhe mengeluarkan mobil kesulitan. Dan jalan menjadi macet. Nah, terjadi mundur di situ. Maka itulah tidak ada larangan pun jiwa manusia yang dikatakan Allah fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha itu bisa menjawab bahwa rasan-rasan itu menyakiti hati, bahwa rasan-rasan itu menjadikan hati semakin buruk. Rasan-rasan itu contohnya menjadikan hati semakin gelisah, bahwa kemudian telat ibadah menjadikan hati gelisah, bahwa menjadi orang tidak amanah menjadikan hati gelisah, bahwa beriduk menyebabkan hati gelisah. Itu jiwa itu sudah bisa menjawab. Tapi dengan puasa itu sama dengan Pak Polisi dan Pak Dishub menambahi rambu lalu lintas, dilarang parkir, dilarang stop. Akhirnya kalau jadinya oh dek ini gak oleh parkir, oh dek ini gak oleh mandek. Maka dengan larangan itu para jamaah sekalian, semakin orang itu menyadari, semakin orang itu mudah untuk mengerti bahwa penyucian jiwa itu dengan adanya larangan yang tercakup hukumnya secara komprehensif di dalam fikih siam, di dalam fikih puasa itu diciptakan hukum komprehensif untuk mengatur orang agar kemudian bisa menjadi demikian, bisa tidak melanggar aturan dan bisa mensucikan daripada jiwa. Saya ambil contoh yang lain para jamaah sekalian. Di jalan tol misalnya, tanpa ada larangan selain roda 4 dilarang masuk, berarti ada roda 3, kosan. Enten malih roda 2 sepeda motor. Angkut awon boten dilarang. Budal ting jalan tol. Bukti bae apa? Pernah ada berita nggih? Ada motor melanggar masuk jalan tol. Tiba yang terjadi bukan disumpet Pak Polisi, karena Pak Polisinya belum bertemu sama orang ini. Ternyata malah kecelakaan. Nah itulah. Di dalam jiwa ini sebetulnya bisa memprediksi, bisa mengelola pada jam bahwa kalau nanti saya roda 2 masuk jalan tol, saya akan lebih mudah celaka, saya akan lebih mudah terjadi sesuatu yang tidak diinginkan di situ. Maka kemudian Pak Polisi, Jasa Marga, Dishub membuat rambu-rambu di situ. Selain roda 4 dilarang masuk. Nah, Allah tidak sama. Orang itu sudah menyadari dengan rasa-rasa itu tidak baik, beriduk itu tidak baik, korupsi itu tidak baik, macam-macam itu yang jelek tidak baik. Tapi Allah berikan tambahan
hukum yang komprehensif dengan larangan-larangan yang terkandung hukum puasa untuk menjadikan orang lebih mudah mengenali mana yang mensucikan jiwa dan mana yang mengotori jiwa. Berikutnya para jemaah, sifat zuhud. Para jemaah sekalian, menawi gaji kula itu misalnya 10 juta saja, menawi ya. Amin, mungkin diterima sampai gaji kula sampai 10 juta saja. Mungkin kalau mereka betul beda betul dan mungkin ya minimal R3 Avanza minimal. Berkemudian misalnya ngapunten kalau menepus dalam perusahaan atau nyicil kredit, lek 10 juta niku nggih temen makan salah 3 juta niku mencekal. Sing 7 juta kalau dalam nyicil niku menangsal kinten-kinten pun Innova sing solar itu 405 juta menangsal 7 juta per bulan cicilannya. Nggih. Umpami kalau ambil jalan setan. Nah, tapi ketika kita mampu berjemaah, kok anak dhewe iki ngempet, itulah yang dinamakan dengan zuhud. Itulah yang dinamakan dengan zuhud. Ada orang bisa beli mobil, kok beli mobil itu biasa. Tapi ada orang bisa beli mobil, dia pengen tirakat sepanjang sebatas logika yang tepat. Kalau logika yang sudah tidak tepat nggak masuk. Dia kok nggak beli mobil, cuma naik motor, itulah yang dinamakan dengan zuhud. Kalau logika yang tepat begini, dia sering keliling, Nganjuk Bekasi, nggak mungkin pakai motor, maka butuh mobil. Nah, ini tidak berlaku kaidah ini. Tapi ada orang yang kerjanya cuma Kertosono Nganjuk, atau mungkin seperti saya bantar Kedung Mulyo ke Kertosono, atau bantar Kedung Mulyo ke Jombang. Nah, itu tidak terlalu jauh, pada jam setengah jam, 40 menit nyampe. Nah, saya bisa beli mobil, tapi saya tidak membeli mobil. Itulah yang dinamakan dengan perjuangan menuju zuhud. Para jemaah sekalian, saya juga punya gaji. Saya juga punya gaji, tapi saya tuh sangat jarang beli pakaian. Sangat jarang beli pakaian. Karena kalau saya mau beli pakaian itu yang saya pikir buat lebih-lebih, mau naik Palestina, mau ngambilnya lek guys tuku sama. Oh, enggak sampai ke situ para jemaah. Saya tuh cuma mikir, nah ini nomariku, kelambiku yang 20. Lah itu dari terus makan. Dan sekarang saya terus di depan toko, menjelang Idul Fitri, ada toko. Terus saya makainya kapan? Ini belum beli sampai ditugaskan Pak Parmi. Nah, itu sudah tambah lagi 21. Terus saya makainya kapan? Seandainya sehari saya pakai 1, sudah 21 hari. Nah, sehingga para jemaah sekalian, saya itu terbiasa nyetrika pakaian saya itu sebulan sekali. Pergane apa? Kelambinya meh gener 30. Nah ini loh, terus Ramadan akhir, kok sih mentolone ngadep dengan sini tokonya, aja itu mbak selangi. Masih perlu saya tumbas. Saya berusaha tidak beli. Itulah yang dinamakan dengan zuhud, Bapak Ibu para jemaah sekalian. Itu yang dinamakan dengan zuhud. Bapak Ibu para jemaah sekalian, di masjid kami di Anifas Kertosono sama di rumah Pak Parmi, itu setiap sore ada buka bersama. Dan jarang habis, setahu saya. Karena apa? Kalau pulang saya masih ditambah lagi sama Pak Parmi, berarti kan belum habis. Kalau saya pulang nggak ditambah kan berarti habis. Nah, ketika saya berangkat di jalan itu saya ketemu sama makanan kesukaan saya, salah satu sate kambing. Ya, alhamdulillah sekarang sembuh setelah corona. Padahal ketika corona itu belum corona, saya itu rajin minum Captopril sama Amlodipine. Artinya saya itu punya sakit tensi darah tinggi, hipertensi. Kok baru kok Maret 2020 ada corona. Wah, ini saya tidak bisa ke dokter. Alhamdulillah, dengan saya tidak ke dokter 15 bulan, saya tidak pernah hipertensi sama sekali. Ya, jadi corona ini membawa berkah untuk saya, insyaallah. Nah, baru para jemaah sekalian, maka kemudian ketika saya ketemu sama sate, itu kesukaan saya. Paling sate 10 di Surabaya, saya punya uang. Tapi kalau aku tuku, kumanan kabar. Monggo aku ke budal, misi pengajian, yo mesti untuk buka bersama, bahkan lebih-lebih. Nanti pulang, kadang saya 3 lagi. Terus artinya saya makan kapan? Sehingga nanti jamaah yang kemudian berupaya untuk menyumbang buka bersama atau takjil dan seterusnya menjadi mubazir, tidak termakan. Itulah para jamaah upaya kita untuk menjadi orang yang zuhud. Para jamaah sekalian, saya ambil satu contoh lagi. HP saya bawa ini, ini Redmi 8 dan betul-betul dari HP kalau iPhone ini Redmi 8. Ini kalau tuh nggak second, regine 1 juta. Asli nih buatan pantes dosen jenong bojone anyar HP 1 juta.
Betul pantas. Pak polisi di luar ini tidak nak oleh HP ibarat keluar. HP ini Pak Biantoro kameranya 5. Oke. Mesti lebih bagus daripada punya saya. Para jemaah sekalian, saya ceritakan HP ini beli second cuma 1 juta. Ada jamaah saya yang tahu, Ustaz kok beli HP kenapa? HP saya yang sebelumnya tidak mampu buat ngisi kajian. Nah saya jual, terus saya beli ini. Oke Ustaz, saya belum sampai rumah, saya lihat lagi bilang, Ustaz, tadi 1 juta ya, sudah saya transfer. Jadi ini bukan HP saya, ini dibagi sama jamaah para jamaah. Dan begitu luar biasa istri orang sama saya. Oke, istri orang, istri pulau sini bos ini. Nah, saya bisa membeli iPhone 12 pun bisa para jamaah insyaallah. Dengan tabungan saya bisa. Tapi kenapa saya berupaya menerima dengan yang 1 juta? Padahal ini aslinya ya, kayak pulau rodok manja gitu. Ini didelok layarnya dengan misalnya sering ini. Betul pakai ketok. Soalnya ini layarnya IPS. Ya, betul Super AMOLED kayak apa jenenge? Oppo kali Samsung itu betul. Betul pakai retina. Tapi saya berupaya dengan ini saya merasa cukup para jamaah. Itulah upaya kita menuju sebuah zuhud dunia. Para jamaah sekalian yang ketiga, puasa menggugah sifat empati. Para jamaah, empati terbangun bukan karena kuantitas. Maka Allah tidak pernah mengatakan ya berwakum ayyukum aktsaru amalan. Yang paling banyak bukan. Tapi yang bisa kita lakukan untuk menuju empati itu adalah prioritas. Ibu-ibu kalau berdiri karena yang paling banyak panitia zakat ibu-ibu. Ibu-ibu, lek panjenengan jadi panitia zakat bukan amil nih. Kalau amil saya tidak bahas. Bukan itu bahasa benten. Lek panitia, niku sing milih jamaah. Takmir misalnya. Jadi panitia zakat itu sing milih jamaah itu panitia bukan amil. Kalau amil itu yang menunjuk pemerintah. Jokowi menunjuk Majlis Muhammadiyah. Kalau Majlis Muhammadiyah amil. Kalau takmir panitia. Jadi dapat jatah amil tidak. Kalau berdiri, lek panjenengan panitia zakat, angsal 100 zakat dari jamaah. Yang jenengan bagikan 100 bungkus atau berapa? 100, ya. Yakin 100 yang dibagikan? Enggak 50 ya. Sing 50 dedel maksudnya. Betul. Nah, itu belum menuju maksud dalam fikih muyasar yang dikatakan sifat empati para jamaah. Jenengan hanya sampai sifat simpati, belum sampai sifat empati. Sifat empati itu sing pripun? Sifat empati itu niku nambahin nama saya, lek mboten nambahin ngeten. Lek nambahin nama saya, lek mboten nambahin ngeten Bapak Ibu. Wonten 2 orang miskin, enggak sampai fakir, miskin. Karena saya tuh agak jarang menemui orang fakir. Ya, saya pernah menemui tapi jarang. Miskin yang paling banyak. Ada orang miskin satu janda, ya, sudah umur 40 tahun, tidak punya anak. Ya. Kemudian satunya janda 60 tahun, pekerjaan tidak tetap, anaknya 5, masih sekolah semua. Jenengan memberi janda yang 40 tahun 1 bungkus, janda yang 60 tahun juga 1 bungkus. Karena janda dapatnya 1 bungkus. Dari manakah sifat empati kita dapat? Tidak sama sekali para jamaah. Yang kita dapat hanya simpati. Itu loh janda, tidak punya uang, miskin, tak kasih 1 bungkus. Itu loh satunya juga janda, 60 tahun tak kasih 1 bungkus. Itulah yang namanya simpati. Empati para jamaah sekalian ada prioritas. Saya beri contoh, misalkan zakat itu anggap awal 3 kilo. Kalau misalkan 3 kilo ada 100 bungkus, berarti 300 kilogram. Yang harus diambil, ingat para jamaah, bukan kuantitas tapi prioritas. 50% ambil khusus untuk orang fakir miskin. Ternyata lihat fakir miskin sing golongan A, sing kelas 1 niku namung tiyang sedoso. Sing golongan A itu miskin sing tenanan. Mboten miskin versi PKH, miskin sing tenanan. Versi PKH kan mboten cocok. Nah, miskin tenanan. Nah, akhirnya 50% dari 300 kilo itu ketemu 150 kilogram. Hanya dibagikan kepada orang 10 yang fakir miskinnya grade A. Jadi masing-masing 150 dibagi 10, ketemu 15 kilo. Itulah yang kemudian menjadikan kita sampai di sifat empati. Sampai nanti ada grade A, grade B, grade C. Sing grade C mboten 2 kilo pitung on, mboten 3 kilo mboten masalah mau grade C. Mau grade C itu napa guys? Pokoknya misalnya gitu, masih
kurang, tapi pekerja kadang-kadang itu BC saja. Yang penting 2 kilo lah. Itu diilmui para jamaah sekalian sampai ke masyarakat. Sehingga masyarakat loh, aku ditulis zakat kok kono kok 2 kilo loh, didol panitia. Betul. Diilmui karena zakat itu bukan bicara sebatas kuantitas, tapi zakat itu bicara prioritas. Zakat bukan cuma sebatas simpati, tapi zakat bicara empati. Sehingga yang janda dan punya anak, dia dapat mungkin 3 kilogram. Tapi zakatnya, mohon maaf, janda yang punya anak 5 sudah tua, belum mapan hidupnya, dia mendapat 15 kilogram. Itulah keadilan yang Islam sampaikan, yang dijelaskan dalam fikih mulyasar. Ada sifat empati yang terbangun dari puasa. Ini dari mulai bagi zakat ya, malam takbiran diterapkan fikih prioritas. Tidak ada buku yang menerangkan untuk kitab. Kalau kita ahlinya ini Ustaz Adin ini, nggak ada kitab fikih kuantitas, nggak ada. Yang ada itu fikih prioritas. Kita prioritaskan orang-orang yang kemudian betul-betul membutuhkan. Betul terus panitia ngaku ambil, jalurnya orang bungkus, pintu nih. Karena sakit itu adalah prioritas grade A siapa, grade B siapa, grade B 2 kilo misalkan, grade C 1,5 kilo, bukan masalah. Yang penting orang-orang grade A nya masuk. Dan yang tidak kalah penting Bapak Ibu, sentuh mereka yang kafir, yang masih belum Islam disentuh, yang ada potensi untuk mendukung dan masuk Islam. Itulah yang namanya mu'alaf. Mu'alaf itu betul mau sing lagi mlebu Islam, betul itu kok. Lagi mlebu Islam itu gak ada sing mu'alaf semua tadi. Kalau dia tunjuk sendiri ya, maka bukan mu'alaf, dirayu namanya mu'alaf. Nah, orang yang ada potensi masuk Islam, namun misalnya dia masih non Muslim, suka parkir di masjid kita, tapi masih non Muslim, itu sasaran zakat kerajaan. Saya bicara bukan zakat fitrah saja, tapi juga zakat mal. Zakat fitrah kan ngomong beras, nih. Zakat mal kan sepanjang masa. Boleh lanjut. Selanjutnya waktu ya. Ada 3 kelompok ahli ibadah menurut salah kitab hadis Al-Bainan Nawawi dalam hadis yang pertama, berarti bab tentang niat. Bapak Ibu para jamaah sekalian, yang pertama, ada ibadah itu yang model ala Buddha. Bagaimana itu para jamaah? Melakukan ibadah sekedar takut. Ngapunten, saya pernah tanya sama anak-anak, Dek, sama duitnya samanya piro sedino 10.000. Ya bukan rokokan. Kan rokok murah tuh. 13.000 greden. Soalnya 13.000. Samanya orang dino gak itu rokok soya. Kan oleh. Ya kok sampe gak rokokan. Ini Ustaz terus bapak karom. Kecil. Itu berarti kita sudah sampai di makom yang pertama. Berarti kita ibadah, kita menjauhi maksiat. Itu kita sudah di level yang pertama, model ibadah ala Buddha, sekedar takut sama Allah. Sampai nyapa toko poso barang, kan gak poso orang kenangan. Dilarang mudik apa dilarang ketahuan mudik, apa betul paham? Dilarang poso apa dilarang ketahuan poso? Ini juga beda lagi. Nah, ini maka ibadah karena takut kepada Allah, cuma takut. Kalau kita sudah bisa menghadirkan hati dan perasaan kita sampai kepada rasa itu, berarti kita sudah masuk kelas 1 di dalam dakwah. Belum sampai ini, belum masuk kelas. Berarti level ini Bapak Ibu, belum ada orang ini yang beribadah ini pengen surga. Enten yang enten ini, berarti bukan puasa itu melok di kali Gusti Allah. Bukan sholat itu melok di kali Gusti Allah, tapi bukan pengen melok surga. Bukan ini. Enten yang ibadah itu bukan pengen melok surga, kok melok di kali Gusti Allah. Oke kan, kalau pengen dosa-dosa, saya kenapa kok buatan pengen? Dari kenal suaraku. Nanti buatan kenal, nanti yang suaraku itu akan dimudahkan kembali umur 30 sampai 33. Kalau bapak-bapak nanti yang solih yang luar biasa dapat ratunya bidadari, selain bidadari. Ibu-ibu yang solih luar biasa nggak mendapat bidadari, tapi menjadi ratunya bidadari. Nah itu kadang orang itu nggak kenal surga Bapak Ibu. Makanya majelis zikir itu penting. Ini saya tidak mengomentari hukumnya. Penting majelis zikir. Tapi majelis ilmu itu juga tidak kalah penting. Untuk mengilmui itu. Dan para jamaah yang hadir ini, untuk diiming-iming Bapak Ibu. Jangan betul pengen ke swarga. Teng swarga niku bojone bidadari. Niku lek mantun dinikmati prawan malih. Di asih iming-iming seperti itu. Jenengan yang mereka betul kok bermuluh, betul kok bermisen saking senengnya baik. Mungkin saya itu terima kalau betul kau berarti surga. Mana tadi surga ini betul betul konten umum basic umum betul. Betul karena betul kau ber. Dan orang tidak butuh untuk BAP itu.
Orang dalam hidup di dunia sak seneng-senenge mesti itu. Sak seneng-senenge mesti ngapunten BAB. Sak seneng-senenge mesti pengen pipis. Di surga itu saking senenge sampai tidak ada kegiatan pipis, tidak ada kegiatan BAB, tidak ada kegiatan tidur. Tidur pun itu bukan kebutuhan, tapi sebatas keinginan. Para jemaah sekalian, kadang surga itu belum dimiliki. Maka dakwah kita mengenalkan surga sampai di pelosok-pelosok Kabupaten Nganjuk itu sangat penting. Nganjuk sih pelosok kata Bapak Ibu ya. Ngapun telepon itu butuh motor. Tenggene dusun Sendang Bogor, Desa Ngepung, Kecamatan itu butuh motor. Tanahnya itu ya kapur, licin sekali. Sampai Pak Parmi kalian dulu nyuwun tulung diantar mobilnya DSM. Mereka itu. Mulai dari desa pinggir nggak ada sinyal, bukan sinyal nggak ada sinyal. Tahu berarti yang putih betul nggak? Desa pinggir nggak ada sinyal, masuk desa Ngepung nggak ada sinyal, sampai yang nomor 2 dari utara namanya dusun Sendang Bogor, masih ada satu dusun lagi itu perbatasan dengan Bojonegoro, nggak ada sinyal, nggak ada sinyal. Maka bagi para jamaah sekalian, bisa jadi kemudian dakwah di pelosok-pelosok sana itu belum mengenal bagaimana indahnya surga. Tadi malam Bapak Ibu, salah satu tempat kami terawih, karena kami dakwah juga tidak selalu di masjid jadi begini ya, di masjid kecil-kecil di musola. Kemarin malam saya imami di tempat makan. Salah satu perumahan yang ada di Kertosono belum punya musola, sholatnya di tempat makan. Jam 7:10 waktunya sholat isya, sholat tarawih. Di situ ada sekumpulan pemuda laki-laki perempuan. Putranya Pak Naryo ini, ada Pak Naryo di pojok. Komat, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saya makan pulang. Ini mau sholat, tanya mau sholat, mulai. Allahu Akbar. Ini kalau tadi imam mau makan. Nah, yang Joko betul nanti. Situ beliau kenalpot, sebagian itu ngomong kayak lanang wedok itu cukup kesan rawani. Kalau imamnya tambah banter, di Nasrullah terus tadi tak genjot nih. Saya kalah banter. Saya kalah banter. Betul itu. Ini ada orang nggak kepingin surga Bapak Ibu. Betul itu jadi kalau sempat ngomong bisa kata enggak. Sampai itu jadi rapi sampai yo kalau Pak Naif. Yo kan mau saya kata syaitan la ilaha illallah. Saya nikahkan macam-macam. Kadang harus jalur bahasa Arab tapi bertentang teh kurang. Ini Bu. Nikah dengan cara Islam tapi kemudian dipanggil satu ibadah. Ini untuk mengharapkan surga kadang tidak mau. Maka pada jemaah level yang kedua adalah levelnya pedagang. Sudah ada rasa takut, ibu gak payu, ibu dan gak usah dudulan, gak payu itu level pedagang. Tapi sudah mengharapkan adanya pahala, sudah mengharapkan adanya surga. Contoh tadi malam 27 berdasarkan beberapa dalil mengatakan bahwa Lailatul Qadar itu jatuhnya adalah di malam ke-27. Maka masjid ramai. Maka dari malam 28 sepi. Loh kok berarti kan masjid Pak? Berarti ketika mungkin berarti malam ganjil loh. Kalau kita masjid malam ganjil Pak. Ganjil malam sama likur diparangi mari. Berarti ketika Pak? Oh berarti kan dalilnya malam sama likur yang Lailatul Qadar. Ini lah ibadah sih model pedagang. Jadi tuturan dok, dongo. Ini kok nggak ngerti malam Jumat dok, ngapunten. Saya tidak membahas hukum ya. Yasinan. Ini kok ngerti malam Jumat dok. Jadi malam Jumat yasinan. Ya kan betul malam Jumat ngerti juga yasinan. Nah, ini repot kan di situ. Jadi ibadah ini saya pedagang. Maka saya katakan salah satu yang hadir ketika biasanya hari dari Kudu ke Rosona itu istiqomah. Setiap berangkat itu buka panci oleh kompor. Dia menyiapkan sambil untuk jamaah yang ketika hari jadi kan nopo kebudal. Padahal ini kan malam 22. Jadi kan nopo kebudal di masjid. Itu saat terusnya kan 10 malam terakhir nih, semua betul pilih-pilih lah mau ganjil mau gelap. Memang kalau dengannya mungkin panjenengan bensin robot suwargo istiqomah bensin pun hari bagian matur si keluar yang surga yang bertanya dengan nyuwun nih Gusti Allah dengan menjadi syafaat saya bisa masuk surga. Itulah Bapak Ibu orang yang sudah bisa keluar dari level yang kedua. Maka level yang ketiga, orang ibadah itu karena malu kepada Allah, karena realisasi hak Allah, wujud syukur, ada rasa takut amalan tidak. Ini kurang ya. Ada rasa takut amalannya diterima atau tidak, namanya hilang. Nah, diterima atau tidak ini takut, itulah level yang paling tinggi dalam ibadah. Jadi ngapunten, kata di kampus ini kalau tanya gede. Mas sampeyan kok surat duha? Jawabannya rata-rata kepengin sugih. Surat duha kepengin sugih.
Bermanten subuh maca bagia, sampeyan aku Mas maca bagia. Pengen sugih. Kowe kepengin sugih to. Lah sampe gak kepengin sati Mas maca Al-Baqarah. Kan duwe sati. Jadi kalau terkait punya gitu, jadi nggak ada rasa ini syukur. Jadi kalau kan jenengan ngaji itu selain fadilahnya setiap buruk 10 kebaikan, Ramadan dilipat gandakan 10 kali. Kemudian kita sholat, membangun sholat sunnah rawatib, dibangunkan rumah di surga. Siapa membangun masjid akan dibangunkan rumah semisalnya di surga, dan seterusnya. Itu adalah fadilah, bonus dari Allah. Tapi yang menjadi motivasi utama kita kenapa panjenengan kemudian berangkat tarawih, motivasi kedua memang man qoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Itu motivasi kedua. Tapi motivasi yang pertama adalah saya hadir tarawih sebagai rasa malu saya sama Allah. Aku duwe akeh karo Gusti Allah. Piye cara berterima kasih? Saya pengen syukur Gusti Allah dengan tarawih ini sudah diberikan banyak sama Allah. Dan saya pengen merealisasikan hak Allah untuk saya sembah. Bahwa khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah ciptakan dari jin dan manusia tidak lain kecuali kita untuk beribadah kepada Allah. Dan yang terakhir ini yang jarang para jemaah. Rasa takut amalan tidak diterima, diterima atau tidak itu semua yang penting. Jadi kadang-kadang saya kepedean, ibadah, urung apa-apa terus ngirim pahala. Lho amalan tentu diterima mboten. Nanti hadis mau diceritanya, enten yang kejebak ning gua. Ya Allah, amalan kula iki jenengan terima. Kula niku setiap bulan ya Allah bawa susu. Sebelum diminum anak istri saya pada itu kehausan, saya kasihkan itu saya. Kalau diterima ya Allah, bukakanlah ini sebagai masalah. Nih, harusnya. Maka kita harusnya takut pada jamaah. Kita dikordino poso. Sing diterima kira ya. Nah, ini harusnya. Betul kemudian kita ini mohon maaf bangga-banggaan. Apa harus tak jadi biro. Yang dikhawatirkan takut sama ya Allah, terus diterima apa tidak? Kalau gimana para jamaah, kalau dua yang bikin sampai terakhir, bisa dua sing kowenan. Di rumah enak, masuk betul kan suaranya. Di rumah enak. Ini sebetulnya kan kita harus malu kepada Allah. Kita tanya sama Allah, ya Allah itu asli diterima apa enggak? Nah di mana-mana itu awal daripada ceramah saya dimanapun saya selalu minta doa kepada para jamaah. Agar apa? Enggak tahu dari aminnya siapa para jamaah, doa kita itu diterima. Itulah para jamaah sekalian bahwa ada rasa takut amalan kita diterima atau tidak. Jangan terlalu pede, masih diterima. Oh betul Ramadan, itu Lailatul Qadar. Dari itu, Lailatul Qadar itu diturunkan kepada hamba yang terpilih. Para jamaah, saya beri contoh, qadarullah. Ada seorang dai pejuang dakwah, terus gak karu-karuan perjuangannya. Setiap hari, sepanjang tahun dia berjuang untuk dakwah, qadarullah. Di hari yang ke-26 dia sakit. Dia sakit, harus istirahat. Minum paracetamol dosis 1000 mg, langsung shock. Nah, langsung tidur. Dan bisa itikaf di masjid. Orang mesti berkor. Lailatul Qadar niku hanya menyambut orang yang itikaf di masjid. Sing turu mboten lho, jero sinten. Nah, di total para jamaah 353 hari orang yang hari ini sakit tapi dia berjuang di jalan Allah. Saya rasa menurut logika manusia dia lebih berhak diberi Allah Lailatul Qadar daripada orang yang cuma semalam tidur di masjid tapi yang lainnya tidak pernah hadir di masjid. Itu logika saya sebagai manusia. Wallahu a'lam, saya tidak tahu bagaimana logika Allah, tapi saya yakin insya Allah tidak jauh dari demikian. Karena yang dipilih Allah mendapat Lailatul Qadar, tentu Allah punya keadilan. Allah punya keadilan, Allah punya keadilan. Yang diberikan Allah adalah mereka yang betul-betul ikhlas jihad fisabilillah di dalam kehidupan. Jihad berjuang, jihad berjuang di jalan Allah, yang betul-betul ikhlas yang Allah pilih. Karena apa? Kalau dipilih-pilih sama Allah kudu itikaf di masjid, kamu betul hadir. Niku sing ngopir pesawat niku tiang berapa orang? Sing dadi masinis, sing dadi sopir bis masuk iki disetai nggih. Niku berapa orang? Ndak bisa itikaf. Wis tani. Mboten malih. Dari sing ngapunten. Saya tidak mengomentari kualitas ilmunya, tapi tidak pas. Itikaf tilawati masjidil jami'in. Tidak tahu derajat hadisnya disampaikan bahwa tidak ada itikaf kecuali di masjid jami. Masjid biasa, saya gak jumatan kali dari itikaf. Menurut politik, iya, lain pakai yang kali ngobrol masjid mukabe, lu gimana? Masjid kecil gak kebagian, itu terus disimpan. Sholat apa itikaf harus di masjid jami, kudu di masjid jumatan, ini kalau disimpan. Bukan yang terkait dengan itu. Bahkan
di masjid yang belum makan pun tidak masalah selama masjid musola. Musola kalau dalam makna asli tidak boleh dipakai etika. Makna asli musola itu apa? Tanah lapang untuk sholat. Tidak boleh tidak boleh etika di lapangan untuk makna asli. Tapi makna di Indonesia musola itu apa? Masjid ini kan? Musola itu sah dipakai etika. Tapi ada amalan mustahabah, iktikaf itu di masjid jami yang dipakai Jumatan itu lebih baik. Maksudnya lebih baiknya apa? Kalau Gusti Allah niku lek teng masjid sing aktif, khususnya teng masjid jami, niku kan ngapunten satu fasilitasnya lengkap. Pengen tipis, pengen BAB, mboten nate ngantuk. Niku lho karepe Gusti Allah. Sing kedua, mesti wonten salat jamaah 5 waktu. Soalnya napa teng musala niku kadang wonten subuh, maghrib, isya, zuhur, asar dereng karuan enten. Niku karepe Gusti Allah. Nah, sing ketiga, lek teng musala niku kan mboten enten Jumatan. Enten Jumatan niku teng masjid jami atau masjid-masjid yang tertentu. Nah, sehingga kemudian mustahabahnya lebih baiknya iktikaf itu di masjid sing lengkap. Wonten kamar mandine, wonten WC-ne, wonten tempat sisiran, tempat maca, milokan, macam-macam niku mau, sing enten selimute, enten kamare, enten ruangane, enten salat jamaahe, enten Jumatane ben mboten mantuk. Cuma kan yang saiki politik nih. Budal jam 09.00 ngantuk jam subuh niku politik. Etika niku perintah 10 hari terakhir, bukan hanya 10 malam terakhir. Dan bukan hanya di Ramadan, sepanjang tahun. Niatilah setiap hadir di masjid adalah untuk etika. Allah itu adil kalau jemaah. Jadi kan betul itu tugas dakwah yang kosong. Kalau dulu kan gini kabuh, tapi jenenge disoni. Masuk kuat anjing gitu. Ini kalau gede masjid, saya itu Jumatan nih. Kurang lebih kalau biasa 13 kilo aja. Ini susah. Papa ini bangun masjid, tegane som-som jadi kalian. Kira apa dibangun masjid? Betul itu masjid ini kok. Tapi ini Jumatan, itu medal di jalan utama. Jadi kalian tegane masjid Pancasila, masjid orang gitu. Ini tebe melampah rumah untuk tebe. Lalu berarti kan Allah tidak adil. Itu kita bicara som-som. Kalau sedang Bogor, alhamdulillah sudah ada masjid yang dipakai Jumatan. Coba hitung itu. Berarti Allah tidak adil. Maka Allah adil bahwa tidak mewajibkan etikaf itu di masjid jami. Tapi ada mustahabahnya di masjid yang sholatnya 5 waktu berjamaah. Lebih baik lagi di masjid yang ada Jumatan. Betul nggih? Kulo kan nyamari wong sing dalil mboten praktek kredibel kulo iki gawe logika ngono. Yo cek ngono. Infake kan mlebu masjid kabeh, masjid tanggane gawe entuk ngono. Pun masuk. Perbuatan manusia tergantung pada akhirnya di hadis Arba'in yang keempat, cumpuan jantung nggih. Manusia diciptakan 4 bulan pertama, 40 hari pertama ini, 40 hari kedua ini ya. Sampai yang terakhir. Bahwa tergantung pada akhirnya. Bapak Ibu para jemaah sekalian, di akhir hadis itu, ini termasuk yang kami bahas besok di Jager Lengkong. Nah, bahwa ada orang ini Bapak Ibu, sing teng dunia kelihatannya hadir teng Islamic Center ini. Alhamdulillah mungkin betul teng mriki kejadian ini. Hadir teng kajian ngeten iki. Iktikaf boten ate absen. Hadir terus. Berjumat khotib keliling 50 sampai Jumat boten ate kosong jadwal. Keliling. Besok awan bengi tukang ngaji. Nggih. Wis ora karo-karon Bapak. Malam menungso ini luar biasa. Lu tiba-tiba ngapunten. Mati ini dalam keadaan maksiat. Nah, ini digambarkan hadis Arba'in yang keempat. Hadis Arba'in kan hadis pokok nang agama. Kenapa para jamaah? Orang yang melakukan amal perbuatan ini katanya Syekh Ibnu Utsaimin, penduduk surga tersebut tidak lain hanyalah yang terlihat di mata manusia, atau kalau tidak seperti dia menyimpan rahasia busuk dan niat yang rusak di dalam hatinya. Maka para jamaah kami mengajak semuanya, mari di hari yang ke-7 Ramadan ini kita introspeksi. Sudahkah, betulkah, ikhlaskah ibadah kita karena Allah? Enggak boleh meniatkan ibadah tidak karena apa-apa. Oh, kalau ini betul pengen apa-apa. Ikhlas itu betul karena salah. Ikhlas itu karena Allah. Nah, kalau kita belum karena Allah, karena sungkan dengan Ustaz Subiantoro, Ustaz Adit, sungkan dengan takdir masjidnya Masjid Jami, mari kita tata niat kita mumpung Ramadan masih ada. Bahwa hadis keempat Arba'in Nawawi dalam Syarah Syekh Ibnu Utsaimin dijelaskan bahwa ada orang yang su'ul khotimah dalam hidupnya. Padahal sepanjang hidupnya berjuang untuk kebaikan, salah satu sebabnya adalah di dalam hatinya ada penyakit.
Bahkan Allah katakan fawailul lil musallin, celakalah meskipun orang itu sholat. Alladzina hum an sholatihim sahun, lalai sholatnya, telat-telatan, diwasi wong apik, diwasi wong gak apik. Alladzina hum yura'un, senengane pamer nek sholat. Dan itu nanti bukan sholat, bukan ibadah. Wa yamna'una ma'un, gak suka nolong dengan barang berguna. Kurang kita menit ya. Nah, lanjut. Ramadan adalah dengan tarbiyah. Mas moderator, saya masih kurang berapa menit? Los awal nanti saya mengajari kepada kita mudah dan nikmatnya ibadah. Ramadan diajari nikmatnya ibadah. Kalau tidak nikmat nggak mungkin. Dan kalau panjenengan ketagihan, kenapa nanti poso? Mergo ini kalau merasa dengan puasa ada nikmat. Kenapa kita berangkat ke masjid? Karena berangkat ke masjid kemarin ada nikmat. Kenapa kemudian kita terawih berangkat lagi karena dalam terawih ada nikmat? Maka Ramadan ini memperkenalkan banyak ibadah yang tadinya tidak ada di dalam hari-hari biasa, ada nikmat di dalamnya. Saya lebih fokus pada momen yang kedua. Nah, yang ketiga, mengajarkan kepada kita tanggung jawab kepada lingkungan dan momentum. Bahwa para jamaah sekalian, ada di suatu perumahan, misalkan rumahnya sedikit, penduduknya sedikit, dengan adanya terawih berjamaah di masjid, ya, di masjid ini, bukan di Rio, akan ada tarbiyah dalam lingkungan, sehingga kita kenal, oh tiba itu nggak mau sih dulu, oh tiba itu nggak yang asing mau kenal mana yang kenal, takwihnya mau kenal, itulah tarbiyah dalam Ramadan ini para jamaah. Mulai disunahkan untuk sholat tarawihnya di masjid karpenti. Walaupun aku kadang protes ke masjid, ya, 10 malam terakhir tarawih prai ditunda malam hari jam 2. Ini kok itu? Soalnya apa? Orang-orang tertentu kok sing sakit hati jam 2 sampai setengah 4 tarawih. Orang tertentu, orang yang sebagiannya itu hanya bisa datang pada bisa. Pada bisa tetap ada kan yang malam untuk tahajud, itu lebih baik. Nah, jadi itu agar kamu kenal. Tiba-tiba andengku lho, sarungnya gendera pancetku iya elek ya wis ngepir. Ustaz itu Masya Allah. Nah, betul tentunya Ustaz ini. Nah, itu menggugah kita para jamaah. Itulah kondisi tetangga kita yang barangkali kita mulai tidak mengenal mereka karena yang kita kenal terlalu jauh. Ini saya ngomong untuk dari saya sendiri. Rumah di Jombang, tiap hari di Kertosolo di Nganjuk, sampai tetangga saya kadang nggak kenal. Bahkan ada paketan kirimi, yang berikut ditulisi, sekirimi jamaah. Ustaz baru lah. Tunggu pun masih jadi Ustaz barang, mana barang. Nanti ingat itu, kalau untuk bilang ya. Jadi seperti itu para jamaah sekalian, ada upaya, ada momentum kita berbagi dan memahami lingkungan kita para jamaah dengan Ramadan jangan disia-siakan. Bid'ah habis sholat itu silaturahim ke tetangganya, mengucapkan minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Ini kekejaran ya, keduren kan atus ilmu. Ada momentum, dan momentum ini tidak diatur oleh Nabi Rasul, bebas bentuknya. Minal aidin wal faidin itu bukan bid'ah, itu doa. Moga-moga kembali di dalam kebaikan. Moga kembali kemana? Jadi ini bid'ah. Kembali kemana? Minal aidin. Orang yang lahir itu kalau mau sama fitrah. Setiap yang lahir itu fitrah. Itu loh maksudnya minal aidin itu menurut para ulama itu. Wal faizin menang, mana konti, roh konti menang. Jangan seperti itu para jamaah sekalian. Ini merupakan momentum silaturahmi beragam dibolehkan. Di Jombang boleh, di Nganjuk saya tidak tahu. Jombang sudah diinformasikan, enggak oleh diajak. Nanti boleh salaman ke tetangga. Nah, kalau saya ngerti nolak salaman, bawa terus kalau usaha kawan. Nah, jadi ada momen lingkungan kalau jamaah. Ramadan juga sama, ada momen lingkungan. Maka kalian itu, saya protes. Bangunnya kok sahur bid'ah, kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalah finnar. Kejerun. Yaitu apa yang bisa dilakukan untuk anak-anak dengan kemampuan akalnya, dengan kemampuan ilmunya. Dia pengen ngasih, ya Allah ini loh yang bisa saya lakukan untuk dakwah. Bangunin tetangga saya bid'ah. Ini kejerun ilmunya. Akhirnya apa? Semua diantar dengan bid'ah, dakwah tidak tersampaikan para jamaah sekalian. Tidak tersampaikan. Coba cari referensi yang lebih dalam.
yang lebih tinggi lagi. Yang memang kalau lafaz yang lengkap ya doa itu harus lengkap. Kalau memang lafaz itu dilengkapi Allahumma apa jalan Allah wa ya kuma'udina itu kalau lengkap. Kalau lengkap itu gak masalah. Atau tiang mereka ditulisi dengan jenis taruh ahlan wa sahlan, bermasalah. Kita memang ahlan wa sahlan bihudurikum boleh, tidak masalah. Oh bid'ah, Nabi mana pernah menikah sampai 11 kali ditulis ahlan wa sahlan. Bid'ah, bid'ah itu dolalah wa kuadratun final. Kacau lengkap dengan bid'ah. Ini amalan yang sifatnya tidak diatur formatnya oleh Nabi. Yang formatnya diatur oleh Nabi, sholat asar 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, selalu kamar itu muni usolli itu boleh. Nabi mengatakan selalu kamar itu muni usolli lihatlah sholat pas bagaimana engkau melihat aku sholat. Allahu Akbar begini. Maka kalau ada yang Allahu Akbar diputar-putar, wah ini salah. Ini baru dikatakan bid'ah karena udah dicontohin sama Nabi formatnya. Kalau yang formatnya itu bebas, ini jangan kemudian langsung dihantam dengan bid'ah karena ini ada manfaat yang lain yang ada di dalam momentum Ramadan di lingkungan kita. Berikutnya para jamaah sekalian, kalau untuk senang ya, saya bid'ah untuk senang. Lanjut ya. Mengajarkan kepada kita tanggung jawab kepada keluarga. Para jamaah sekalian sedikit dan insya Allah cukup menyentuh. Kita punya anak kecil, Mas, bangun Mas, apa Ma? Waktunya sahur, nanti lapar lo kalau nggak sahur, nggak bangun. 5 menit datang lagi Mas, sudah setengah 4. Sahur Mas ya, kalau nggak sahur lapar. Itu terapkan Bapak Ibu di dalam keseharian kita di luar Ramadan. Mas, ayo sholat Mas. Sama nggak sholat, ibu wedi sombeng sampai ngerokok, sombeng sampai akhirat piye, sombeng sampai dino kiamat piye. Mbak, ayo Mbak kudungan Mbak. Gak kudungan sombeng sampai piye ning akhirat. Mbak ayo sholat duha Mbak. Sama gak sholat duha piye sombeng ning akhirat. Jam 3 bangunin anak 30 kali dikasihkan Allah. Bangunin. Besok bangunin. Sampai bulan 30 kali. Ini hari ke 31 Allah Akbar.